Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sagung Bunga Putri Febrina, nomor absen kelas 10 dari kelas 10 MIPA, nomor absen 40 dari kelas 10 MIPA 1. Kembali lagi dengan saya di pertemuan materi trigonometri yang ke-7. Nah, di trigonometri part 7 ini kita akan membahas yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga pada trigonometri yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah aturan sinus dan yang kedua adalah aturan kosinus. Nah, sebelum kita bahas 2 poin tersebut, kita akan membahas luas segitiga karena bangunan segitiga ini sangat berhubungan dengan aturan sinus maupun kosinus dalam trigonometri. Nah, dalam menentukan luas segitiga, sebelumnya sudah dipelajari cara menentukan luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya. Rumus luas alas kali tinggi segitiga berlaku untuk semua jenis segitiga, baik itu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, mengenai alas dan tinggi nih, sebenarnya itu hanya istilah saja untuk mempermudah memahami konsep. Alas tidak selalu berada di bawah bangunan segitiga dan tinggi segitiga bersifat tidak tetap, tapi tergantung dengan alasnya juga. Tinggi segitiga itu adalah jarak dari suatu titik sudut segitiga ke alasnya. Nah, berarti kalau seperti itu sudah tentu tinggi segitiga haruslah tegak lurus dengan alasnya. Namun, bagaimana sih caranya menentukan luas segitiga jika diketahui 3 unsur sisi dan sudutnya? Nah, di sini kita pelajari. Ada 3 cara untuk menentukan segitiga jika diketahui 3 unsur sisi dan sudutnya. Yang pertama adalah menentukan luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Di sini sudah ada gambar segitiga ABC. Nah, jika pada segitiga ABC ini diketahui 2 pasang sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi atau SSDS, sisi sudut sisi. Luas segitiga ABC dapat ditentukan dengan cara berikut. Luas segitiga sama dengan 1/2 AB sin C. Luas segitiga sama dengan 1/2 AC sin B. Dan luas segitiga sama dengan 1/2 BC sin A. Ini berhubungan ya, karena di sini juga ada sinusnya. Jadi itu emang berhubungan segitiga dengan aturan sinus dan kosinus. Lalu jika pada segitiga ABC diketahui sudut dan panjang satu sisi sekutu kedua sudut itu atau SSD sudut sisi sudut, luas segitiga ABC dapat ditentukan dengan cara berikut. Ini menentukan luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisinya. Di sini sudah ada gambar segitiga ABC-nya. Lalu rumusnya adalah luas segitiga sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 dikali sin A. Luas segitiga sama dengan B kuadrat sin A dikali sin C per 2 sin B. Lalu yang terakhir adalah luas segitiga C kuadrat sin A dikali sin B per 2 sin C. Rumus di atas didapat dari rumus luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan sudut yang diapit salah satu sisinya diubah menjadi rumus aturan sinus, yaitu luas segitiga 1/2 BC sin A. Yang kedua didapat dari luas segitiga sama dengan 1/2 dikali C per sin C dikali sin B dikali C dikali sin A. Lalu yang ketiga didapat dari luas segitiga sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Nah, yang ketiga adalah menentukan luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Jika pada segitiga ABC, di sini sudah ada gambar segitiga ABC-nya, diketahui panjang ketiga sisinya, yaitu SSS, atau sisi-sisi-sisi. Luas segitiga dapat ditentukan dengan cara berikut. Luas segitiga sama dengan akar S, atau sisi, dikali S dikurangi A, dikurangi sin A, lalu dikali S dikurangi sin B, lalu dikali S dikurangi sin C. Dengan S sama dengan 1/2 dikali A plus B plus C.
Nah, konsep luas segitiga ini sering dipakai juga dalam luas segi banyak beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu aturan sinus. Pada segitiga ABC, di sini sudah ada ke segitiga ABC-nya, berlaku aturan sinus berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur atau sisi atau sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsur diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui tersebut adalah yang pertama, sisi, sudut, dan sudut atau SD. Yang kedua adalah sudut, sisi atau SD/SS. Yang ketiga adalah sisi sudut atau SSSD. Nah, yang kedua adalah aturan kosinus. Poin yang kedua adalah aturan kosinus. Secara umum, aturan kosinus menyatakan kuadrat sebuah sisi sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya, dikurangi 2 kali hasil kedua sisi tersebut dan kosinus dari sudut yang disertakan. Nah, pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B dikurangi 2 dikali A dikali B dikali cos C. Seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, yaitu sisi atau sudut, jika diketahui A. Sisi, sudut, dan sisinya atau SSDS, dan yang kedua adalah sisi atau SSS. Nah, saya sudah menjelaskan materi tadi dimulai dari luas segitiga pada trigonometri, lalu aturan sinus dan aturan kosinus yang berhubungan dengan segitiga tersebut. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau latihan soal. Nah, di sini yang pertama soalnya adalah Andi sedang mengukur mainan segitiganya yang tiap sudutnya berkodekan dengan A, B, dan C. Kemudian diketahui segitiga tersebut memiliki sudut A sama dengan 30 derajat, sisi A sama dengan 6 cm, dan sisi B sama dengan 8 cm. Hitung besar sudut B-nya. Lalu yang kedua adalah diketahui sebuah segitiga PQR memiliki luas sebesar 96 cm kuadrat. Jika panjang PR sama dengan 12 cm dan besar sudut PRQ sama dengan 60 derajat, tentukan panjang QR-nya. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada trigonometri part 7 ini yang membahas tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Mohon maaf apabila dalam materi PowerPoint saya terdapat kesalahan ataupun dalam penjelasan saya terdapat kekurangan. Saya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki materi yang akan dibagikan atau ada penambahan materi, bisa langsung di kolom diskusi atau kolom komentar kelas. Dan apabila ada pertanyaan mengenai PowerPoint saya atau ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan terkait materi di PowerPoint saya mengenai aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga trigonometri, bisa langsung pada kolom komentar kelas atau kolom diskusi tersebut juga. Saya akhiri presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Thanks.